umat atau gereja Tuhan yang mengasihi Tuhan Yesus dan yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kami akan melanjutkan bersama-sama mempelajari tentang pertandingan iman atau perlombaan iman untuk saudara dan saya. Dari Ibrani pasal 12 ayat 1 kita baca, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, kita telah belajar bahwa kita ada perlombaan wajib atau perlombaan iman yang wajib. Saya ada perlombaan, saudara ada perlombaan. Di bagian pertama kita telah pelajari bahwa pertama kita banyak saksi, pahlawan-pahlawan iman yang patut kita contohi. Yaitu dari Ibrani pasal 11. Kita telah pelajari bagaimana karena iman Habel, karena iman Heno, karena iman Nuh, Abraham, Sarah, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Gideon, Barak, Simson, Yefta, Samuel, Daud, dan para nabi. Dan begitu banyak lagi. Itu yang nama-nama disebut. Tapi di ayat 36 dari Ibrani pasal yang ke-11. Ayat 36, ada pula yang diejek, ini orang-orang pengikut Tuhan, yang didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Ini nama-namanya tidak disebut karena terlalu banyak saksi iman. Ayat 37, mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Itu pahlawan-pahlawan iman kita. Dunia tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan dan di gua-gua di celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Ayat 40, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, bagi saudara yang masih hidup dan saya, tanpa kita yang ada di dunia sekarang, orang-orang percaya, mereka tidak sampai kepada kesempurnaan. Jadi dengan kata lain, mereka lagi menunggu saudara dan saya. Karena tanpa kita mereka tidak sempurna. Nah, itulah salah satu yang kita pelajari dari pertama untuk kita bisa berlari. Kita tahu kita banyak contoh pahlawan-pahlawan iman. Kedua, kita harus tinggalkan semua beban. Apa beban itu? Yaitu pertama, kekhawatiran. Ketiga, syarat untuk berlomba supaya kita bisa berlomba dan bisa beroleh kemenangan, yaitu dosa. Dosa. Kita harus mengaku, tinggalkan semua dosa. Nah, kita masuk sekarang syarat-syarat seterusnya di dalam pertandingan iman ini, yaitu dari ayat 2 dari Ibrani pasal 12 dan 3. Marilah kita melakukannya, perlombaan ini, perlombaan iman, kehidupan kita sehari-hari ini, dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Syarat nomor 4, pertandingan atau perlombaan iman, mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Kita, saudara, tidak bisa contohi manusia. Saudara tidak bisa contohin hamba Tuhan yang terkenal sekalipun. Mata kita harus tertuju kepada Yesus. Oh, haleluya. Itu contoh kita yang paling utama. Disitu bilang, dan Tuhan Yesus itu akan apa? Memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Jadi nomor 5, Tuhan Yesus akan membawa iman kita dari pertama iman pertobatan kepada iman yang kesempurnaan, akan disempurnakan iman kita. Nah, di firman Tuhan katakan dari Roma pasal 1 ayat 17,
Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, yang memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Apa artinya ini? Kita semua bertolak dari iman. Iman di mana ini? Efesus pasal 2 dikatakan ayat 8, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang sombong. Maksudnya apa? Waktu saudara percaya, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, itu saudara mendapat kasih karunia. Karena dengan iman kita percaya. Itu baru iman keselamatan. Bertolak dari iman menuju kepada iman. Tuhan Yesus akan menyempurnakan iman kita. Tapi dari kita menuju kepada iman itu, orang benar harus hidup oleh iman. Apa artinya? Saudara dan saya setiap hari, setiap detik, menit, kita harus berjalan dengan berpercaya kepada Tuhan Yesus. Oh, puji nama Tuhan. Start dari iman pertobatan, terus berjalan dengan iman setiap hari selama saudara masih hidup. Karena satu waktu iman saudara akan disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Itu syarat nomor 5. Di 1 Petrus pasal 1 dikatakan begini, ayat yang ketiga. Kita baca beberapa ayat di sini. Terpujilah Allah Bapa kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Oh, kita punya pengharapan. 1 Korintus 13 ayat 13, tinggallah iman, pengharapan, dan kasih. Jadi kita perlu iman, kita punya pengharapan. Ayat 4, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, bagi saudara dan saya. Yaitu, ayat 5, kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Keselamatan pada zaman akhir. Nah, ayat ke-6, bergembiralah akan hal itu karena kita punya pengharapan. Sekalipun sekarang ini, kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Seketika berduka cita oleh berbagai-bagai testing. Ini ada testingnya besar. Coronavirus, COVID-19. Wah, ini testing seluruh dunia. Tapi dia bilang ini semua cuma sementara. Kenapa dibilang sementara? Dibandingkan dengan pengharapan kita yang nanti kita akan hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus. Saat sekarang ini sangat sementara. Berapa? 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun. Ini cuma sementara. Jadi saudara terus berjalan memandang kepada Tuhan Yesus. Nah, apa maksudnya ini semua? Apa maksudnya ini semua? Ayat 6. Nah, ayat 7 sekarang. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kebenarannya dengan api. Haleluya. Jadi ada persoalan dalam hidup saudara, ada apapun testing, ada apapun pencobaan, itu tugasnya Tuhan. Maksud Tuhan untuk memurnikan iman saudara seperti emas yang dimurnikan dengan api. Saudara tahu emas semakin dibakar, semakin emas ini murni. Tidak ada kotoran lagi. Sehingga bisa mendapat emas 24 karat. Emas murni. Ya maksudnya itu. Jadi apapun jangan komplain. Kita harus mengucap syukur, kita harus berdoa. Kita harus lihat kepada Tuhan Yesus. Karena dia sedang menyempurnakan iman saudara dan iman saya. Karena kita punya pengharapan. Apa pengharapan itu? Sehingga kamu, bagian B, ayat 7, 1 Petrus 1 ayat 7. Sehingga kamu, saudara dan saya, memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Kristus menyatakan dirinya. Puji nama Tuhan Yesus. Itulah pengharapan kita. Satu waktu saudara dan saya akan menerima puji-pujian, kemuliaan,
dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Inilah pengharapan saudara dan saya. Amin. Nah, kalau dari terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, jadi pengharapan kita yang membuat kita sangat bersuka cita. Walaupun sementara ini ada banyak kesempatan untuk merasa sedih. Karena dalam kehendak Tuhan kita sedang mengalami berbagai macam kesulitan. Tapi maksud dari semua itu untuk memurnikan iman kita. Haleluya. Nah, di Yakobus dikatakan kalau kita lagi diproses, kalau kita lagi ada testing, ada pencobaan, Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-5 apa dikatakan? Tetapi apabila di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakan kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu diberikan kepadanya. Jadi kalau kita minta, tapi kita minta harus dengan apa? Hendaklah memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi kalau kita ada persoalan, ada problem, ada testing, minta hikmat ke Tuhan. Hikmat yang datang dari tempat maha tinggi. Maka kita bisa tahu jalan keluarnya. Jadi selama ada testing sekarang ini yang melanda seluruh dunia, yaitu tentang ini corona virus, minta hikmat. Berdoa, berhubungan dengan Tuhan. Nah, syaratnya yaitu itu. Karena Tuhan lagi memurnikan iman saudara dan iman saya. Amin. Nah, seterusnya ayat yang kedua dari Ibrani dikatakan, yang sekarang bagian akhir duduk di sebelah kanan takhta Allah. Oh, dia udah di sebelah kanan takhta Allah. Tuhan Yesus udah di sebelah kanan takhta Allah. Dan ayat yang ketiga, terakhir dari syarat, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung batahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang bersalah, supaya kamu jangan lemah dan putus asa. Bagaimana supaya kita jangan lemah dan putus asa? Ingat selalu akan Dia. Kalau kita tanggal 12 yang lalu, kita umumnya semua gereja merayakan perjamuan kudus. Setiap kali kita ambil roti, setiap kali kita ambil minum cawan, itu selamanya dikatakan harus remember of me, mengingat akan Dia, mengenai pekerjaannya di kayu salib. Kalau kita terus mengingat hal itu, maka kita akan berlomba dan kita akan mencapai garis akhir. Jadi sekali lagi, kesimpulan supaya kita menerima puji-pujian dan hormat dan kemuliaan pada kedatangan Tuhan. Di 1 Petrus 1 katakan. Syarat-syarat perlombaan, saya ulangi lagi. 1, kita mempunyai banyak contoh saksi-saksi iman kita. Saya katakan tadi, banyak yang gak ditulis namanya di Alkitab. Yang saudara bisa baca di 36. Dan tanpa kita, mereka tidak bisa sempurna. Dan kedua, kita harus tinggalkan semua beban. Beban palsu, kekhawatiran. Tinggalkan kekhawatiran. Ketiga, tinggalkan semua dosa. Kalau ada dosa, 1 Yohanes 1 ayat 9, mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil mengampuni dan menyucikan. Keempat, mata tertuju kepada Tuhan Yesus. Hanya Dia, mata kita harus fokus kepada Dia. Kelima, Tuhan lagi memimpin iman kita dan membawa iman kita sempurna. Bagaimana caranya? Ada berbagai testing yang sementara ini untuk memurnikan iman saudara dan iman saya. Haleluya. Dan keenam, ingat terus akan Dia.
remember. Itu di dalam setiap kali kita melakukan, dikatakan perjamuan kudus, 1 Korintus 11 ayat 26 dikatakan, semua ini engkau lakukan sampai Tuhan Yesus datang. Jadi kita lakukan itu, kita ingat terus, wah pekerjaannya di kayu salib. Dan dia sudah berjanji, pasti kita akan sampai di garis akhir. Seperti Rasul Paulus katakan, aku telah berlomba dan telah mencapai garis akhir. Perlombaan iman. Kita juga, saudara dan saya, pasti bisa juga. Asal kita melakukan keenam hal yang saya sebut di atas. Puji nama Tuhan. Berlomba terus. Mata tertuju kepada Yesus. Karena satu waktu kita akan menerima kemuliaan. Kita akan menerima kehormatan. Kita akan menerima puji-pujian. Kita akan menerima suatu yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang disimpan di sorga bagi saudara dan bagi saya. Haleluya, puji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya menyampaikan ini. Saya percaya saudara dan saya pasti mencapai garis akhir. Hidup berkemenangan dalam Tuhan. Amin.